Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di video sebelumnya, Kali Ngundil dan Saksongko dipecundangi Jarot Karsa, seorang tua yang ternyata hebat dalam hal olah kanuragan. Bagaimana reaksi Mahesa Birawa jika mengetahui urusannya dikalahkan oleh seorang kakek tua? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kedua mata Mahesa Birawa alias Suranyali yang menutup dalam tidur-tidur ayam membuka lebar-lebar saat telinganya menangkap suara derap kaki kuda yang memasuki pekarangan. Dia bangun dan melangkah cepat ke pintu muka, dan matanya yang tadinya membuka lebar itu kini tampak membelalak. Setengah meloncat, dia turun ke tanah. "Ada apa dengan kalian?" tanya Mahesa Birawa. Pertanyaan ini hampir merupakan teriakan. Kedua kuda itu berhenti. Penunggangnya, Kali Ngundil dan Saksongko, turun perlahan-lahan. Pakaian mereka kotor oleh darah dan debu. Muka keduanya pucat pasi. Melihat ini, Mahesa Birawa segera maklum bahwa kedua anak buahnya itu mendapat luka dalam yang parah. Kali Ngundil berdiri terbungkuk-bungkuk sambil mengurut dada. Pemandangannya masih berkunang-kunang. Saksongko begitu menginjakkan kedua kakinya di tanah, segera tergelimpang, muntah darah lagi, dan pingsan. Mahesa Birawa melompat dan cepat menubruk Saksongko. Dari dalam sabuknya dikeluarkan sebutir pil dan dimasukkannya ke dalam mulut Saksongko. Sebutir lagi kemudian diberikannya pada Kali Ngundil. "Pelan cepat," katanya. "Kalau sudah, lekas atur jalan nafas dan darahmu." Kali Ngundil menelan pil yang diberikan, lalu cepat-cepat duduk bersila di tanah untuk mengatur jalan nafas dan darahnya. Tak lupa, dia mengalirkan tenaga dalamnya ke bagian tubuh yang tadi kena pukul. 1 jam kemudian, keadaan Saksongko boleh dikatakan siuman, meski masih berbaring menelentang di atas sebuah tempat tidur. "Sekarang," kata Mahesa Birawa sangat tidak sabar dan sambil menggeprak meja. "Terangkan apa yang terjadi, Kali Ngundil." Kali Ngundil tarik napas panjang. Diurutnya dadanya beberapa kali, lalu mulailah dia memberi keterangan. Dan saat Mahesa Birawa selesai mendengar keterangan itu, maka mendidih darah di kepalanya. Mukanya hitam membesi, kumisnya yang tebal melintang bergetar. Matanya yang memang sudah besar itu dalam keadaan melotot seperti mau tanggal dari rongganya. "Kali Ngundil, siapkan kudaku. Panggil Majineng dan Krocoweti. Kalian bertiga ikut aku ke tempatnya. Itu manusia si jelek. Bekas." Kali Ngundil tanpa banyak bicara tinggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, kelihatanlah 4 orang penunggang kuda menderu laksana terbang. Debu mengepul, pasir berhamparan. Mahesa Birawa memacu kudanya di muka. Orang tua bernama Jarot Karsa itu mengusap dagunya.
tanpa berpaling pada Rana Weleng yang berdiri di sampingnya. Dengan mata yang memandang tajam ke muka, dia berkata, "Dugaan kita tidak salah, Raden. Mereka datang. Agaknya yang di depan sendiri itu adalah manusia yang bernama Mahesa Birawa." Rana Weleng memandang pula ke muka, hatinya mengeluh. Inilah pertama kalinya selama menjadi kepala kampung dia menghadapi kesukaran dan kekerasan macam begini. Bahkan dia tadi belum sempat menyelesaikan pembicaraannya dengan Suci ketika Jarotkarsa memanggilnya, memberitahu kedatangan 4 penunggang kuda itu. Ketika Mahesa Birawa sampai di halaman, Suci pun saat itu sudah berdiri di belakang suaminya. Mahesa Birawa hentikan kudanya. Sorotan matanya seganas kelaparan tertuju pada Rana Weleng. Di belakangnya, Kalingundil memberikan kisikan. "Laki-laki tua yang berdiri di dekat tiang itulah yang telah mencelakai aku dan Sasongko. Hati-hati terhadap dia, Mahesa. Ilmunya tinggi sekali." "Kau manusia kintal, tutup mulut. Tak usah kasih nasihat padaku," membentak Mahesa Birawa. Kalingundil terdiam, digigitnya bibirnya, dan saat itu dendam serta bencinya terhadap kedua orang yang berdiri di langkan rumah itu, terutama Jarotkarsa, tak dapat dilukiskan. Mahesa Birawa memandang sekilas pada Suci yang berdiri di belakang suaminya. Nafsu untuk dapat memiliki perempuan ini yang tak kesampaian atau belum kesampaian membuat amarahnya semakin meluap-luap. Dadanya seperti mau pecah. Saat itu, meski sudah bersuami dan punya anak 1, tapi Suci dilihatnya semakin tambah cantik dan muda jelita. Bola mata Mahesa Birawa bergerak ke jurusan Jarotkarsa, setelah terlebih dahulu menyapu tampang Rana Weleng dengan garangnya. "Orang tua yang di atas langkan, turunlah untuk menerima kematian." Suara Mahesa Birawa begitu lantang dan menggeletarkan karena disertai tenaga dalam yang tinggi, sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Jarotkarsa sunggingkan senyum tawar. Sekali dia menggerakkan kedua kakinya, maka setengah detik kemudian dia sudah berdiri di tanah, beberapa tombak di hadapan kuda Mahesa Birawa. Gerakannya waktu melompat tadi enteng sekali. Senyum datar ia mengejek tersungging lagi di mulut orang tua ini. "Ini toh manusia yang bernama Mahesa Birawa yang inginkan istri orang lain. Kalau kau tidak sedeng, tentu sinting. Apa kunyukmu yang satu ini sudah kasih tahu padamu agar mencari dukun untuk mengobati otak miringmu?" Bergetar badan Mahesa Birawa mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung jari kaki. "Orang tua yang tahu-tahu diri, hari ini terpaksa kau harus pasrahkan nyawa kepadaku." Mahesa Birawa enjot diri, melompat turun dari kuda. Dalam keadaan tubuh melayang demikian rupa, kedua tangannya dipukulkan ke muka. Dua rangkum angin sedahsyat badai menyerbu ke orang tua yang membungkuk itu. Debu dan pasir mengebul. Jarotkarsa melengking dan melompat setinggi 3 tombak ke atas. Angin pukulan yang dahsyat lewat di bawah kedua kakinya. Pada detik dia hendak mengirimkan serangan balasan, maka berserulah Rana Weleng. "Bapak Jarot, minggirlah, biar aku yang hadapi manusia pengacau ini." "Ah, Raden,
kata Jarodkarsa dalam keadaan tubuh masih mengapung di udara. Biarlah aku yang sudah tua ini kasih pelajaran padanya. Tak usah Raden bersusah payah. Dalam 1-2 jurus ini akan kusapu badannya keluar halaman. Mahesa Birawa kertakan rahang. Dua tinjunya bergerak susul menyusul. Deru angin yang dahsyat melanda ke arah Jarodkarsa. Si orang tua yang rupanya ingin menjajaki sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawan balas mengirimkan pukulan tangan kosong. Letusan sedahsyat meriam berdentum ketika dua tenaga dalam itu saling bentrokan di udara. Gendang-gendang telinga seperti menjadi pecah dan pekak. Tubuh Mahesa Birawa kelihatan berdiri gontai beberapa detik lamanya, sedangkan Jarodkarsa jatuh duduk di tanah, mandi keringat dingin. Bukan saja Jarodkarsa sendiri, tapi Rana Weleng pun kagetnya bukan main. Suci yang berdiri di belakang suaminya dan menyaksikan itu menjerit tertahan karena menyangka si orang tua mendapat celaka besar. Ternyata tenaga dalam Mahesa Birawa yang tingginya lebih tinggi dari tenaga dalam Jarodkarsa. Tahu kalau tenaga dalam lebih unggul dari dia, Jarodkarsa segera melompat dan menyerang. Kedua tangannya bergerak demikian cepat, hampir tak kelihatan menyapu-nyapu, dan sesekali menjotos ke muka dengan dahsyatnya. Hampir 2 jurus Mahesa Birawa terkurung oleh pukulan-pukulan yang anginnya memerikan matanya. Mahesa Birawa atau Suranyali mau tak mau mempercepat pula gerakannya. Tubuhnya kini laksana bayang-bayang. Bila 1 jurus lagi berlalu, maka Jarodkarsa mulai merasakan tekanan-tekanan serangan yang membuatnya harus berhati-hati. 3 jurus lagi berlalu. Tubuh kedua manusia itu sudah hampir tak kelihatan karena cepatnya gerakan mereka. Ditambah lagi dengan debu serta pasir yang membubu ke udara, menutupi keduanya. Tiba-tiba diiringi dengan lengkingan yang menggetarkan, dengan satu gerakan yang sukar ditangkap oleh mata Jarodkarsa. Dengan mengandalkan ilmu mengentengi tubuhnya yang lebih tinggi sedikit dari lawan, dia menyorongkan siku kirinya ke muka. Tubuh lawan dilihatnya mengelak ke samping, dan sekaligus tangannya yang lain memapaki gerakan. Mengelak dari Mahesa Birawa. Mahesa Birawa terjajar sampai 2 tombak ke belakang. Mulutnya memencong menahan sakit pukulan tangan Jarodkarsa yang bersarang di dada kirinya. Cepat-cepat dialirkannya tenaga dalamnya ke bagian yang terkena itu. Jarodkarsa tertawa mengekeh. "Jika kau masih juga belum mau angkat kaki dari sini bersama kunyuk-kunyukmu itu, jangan menyesal kalau mukamu nanti akan bejat benjut macam mangga busuk." Tampang Mahesa Birawa kelam membesi. Kedua kakinya merenggang. Tangan kiri dipentang lurus-lurus ke muka. Tangan kanan ditarik tinggi-tinggi ke belakang di atas kepala. Pelipisnya bergerak-gerak. Tangan kanan Mahesa Birawa kemudian kelihatan menjadi hijau dan bergetar. "Orang tua jelek," kertak Mahesa Birawa. "Lihat tangan kananku. Kenalkah kau akan pukulannya akan kulepaskan ini?" Jarodkarsa kerutkan kening. Matanya memandang lekat-lekat ke tangan kanan Mahesa Birawa yang semakin lama semakin bertambah hijau itu. Meski dia sudah hidup hampir 70 tahun, meski pengalamannya di dunia persilatan setinggi langit, sedalam lautan, namun kali ini mau tak mau tergetar juga hatinya
melihat tangan kanan lawan itu. Ditambah lagi, dia sama sekali tidak tahu ilmu pukulan apakah yang akan dilancarkan oleh lawannya. Akan tetapi, Rana Weleng begitu melihat tangan Mahesa Birawa yang menjadi hijau itu, kagetnya bukan main. Dengan cepat dia memberikan bisikan pada Jarod Karsa dengan mempergunakan ilmu menyusupkan suara. "Bapak Jarod, hati-hati. Pukulan yang hendak dilepaskan itu adalah pukulan kelabang hijau. Hebatnya bukan main dan sangat beracun." Jarod Karsa menindih rasa terkejutnya. "Pukulan kelabang hijau," keluhnya dalam hati. Hampir-hampir tak dapat dipercayainya kalau tidak menyaksikan sendiri. Dia tahu betul bahwa di dunia persilatan hanya ada satu manusia yang memiliki pukulan yang dahsyat ini, yaitu seorang resi bernama Tapak Gajah yang diam di lereng Gunung Lawu. Tapi kini muncul seorang lain yang memiliki ilmu pukulan itu. Apakah Mahesa Birawa ini muridnya Tapak Gajah? Kerut-kerut pada kening Jarod Karsa mengendur sedikit. Dicobanya menunjukkan mimik mengejek. "Hanya pukulan kelabang hijau. Apakah perlu ditakutkan?" kata seorang tua bungkuk itu. Diam-diam Mahesa Birawa menjadi kaget melihat bahwa lawan mengetahui ilmu pukulan yang hendak dilepaskannya. Cepat dia membentak, "Kalau sudah tahu, mengapa tidak segera berlutut, orang tua? Hanya monyet edan yang akan berlutut di hadapanmu, Mahesa Birawa. Terimalah ini." Dan tangan Jarod Karsa mendahului melepaskan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Setengah tombak lagi angin pukulannya menghembuskan maut itu melanda tubuh dan kepala Mahesa Birawa. Maka kelihatanlah laki-laki ini menunjukkan tangan kanannya ke muka. Setiup angin laksana topan prahara dan mengeluarkan sinar hijau melesat ke muka. Angin pukulan Jarod Karsa terdorong dan balik menyerang orang tua itu sendiri. Jarod Karsa melompat ke samping, tapi tak keburu. Sinar hijau pukulan kelabang hijau telah melanda pinggangnya. Suci menjerit dan menutup mukanya dengan kedua tangan. Orang tua itu berteriak setinggi langit. Tubuhnya terguling di tanah. Kulitnya kelihatan hijau. Dia mengerang dan menggelepar-gelepar seketika. Kemudian nafasnya lepas, maka tubuhnya melingkar tanpa nyawa. "Manusia biadab!" bentak Rana Weleng. "Orangku tiada permusuhan dengan kau. Mengapa kau habisi dia?" Mahesa Birawa atau Suranyali tertawa mengekeh. "Hahaha. Sebentar lagi kau juga akan mati, Rana Weleng. Tapi aku masih berbaik hati untuk membiarkan kau angkat kaki dari sini. Kalau kau masih keras kepala, ketahuilah bahwa ajal sudah di depan mata." Dan Mahesa Birawa tertawa lagi macam tadi. "Hari ini aku mengadu nyawa dengan kau, manusia iblis," teriak Rana Weleng. Maka menerjanglah kepala kampung Jatiwalu itu. "Ya!" teriak Rana Weleng. Maka menerjanglah kepala Jatiwalu itu. Bagaimana kelanjutan pertarungan pasca wafatnya Jarod Karsa? Pertarungan antara Rana Weleng dengan Mahesa Birawa. Siapakah yang lebih unggul? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.